Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Berdiri Teguh, Lihat, Kemudian Bernyanyi. Ayat hafalan Keluaran pasal 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Poin penting pelajaran kita menyembah Allah atas kekuatannya dalam kehidupan kita. Apakah engkau pernah benar-benar merasa takut? Apakah engkau pernah memikirkan bahwa engkau sendirian dan tidak ada seorang pun yang akan menolongmu? Pernahkah engkau berdoa dan merasa terkejut atas jawaban dari doamu? Musa melihat pada kota perkemahan Israel dari tepi Laut Merah. Ini bukanlah tempat yang Musa pilih untuk berkemah. Mereka kembali berada di suatu pojok dengan tidak ada tempat untuk pergi kemanapun. Tetapi Musa percaya kepada Allah dan mengetahui bahwa sejak Allah telah mengatakan kepadanya untuk berkemah di sana, maka Allah memiliki sebuah rencana penyelamatan. Kembali ke Mesir, Fir'aun mulai menyadari bahwa suatu kesalahan yang mengerikan telah ia lakukan. Ia baru saja membiarkan semua budaknya untuk pergi dengan bebas. Bagaimanakah rencana pembangunan kota dapat dilanjutkan? Siapakah yang akan membangun istana? Siapakah yang akan memperbaiki jalan? Dengan segera ia mengumpulkan kabinet. Ketika mereka mendiskusikan akan hal-hal tersebut, hal itu menjadi jelas bahwa setiap orang memikirkan hal yang sama. Mereka perlu bertindak dengan segera untuk mendapatkan kembali situasinya. Para pengintai Fir'aun memberikan laporan bahwa bangsa Israel sedang berkemah di dekat Laut Merah dan merupakan sasaran yang mudah. Itu tidak akan menjadi masalah untuk mengelilingi mereka dan membawa mereka kembali ke Mesir. Fir'aun memilih 600 kereta perang yang terpilih untuk dipersiapkan dan memimpin kereta perang lainnya. Dengan hati yang bergetar ketika meninggalkan Mesir, bangsa Israel berkemah dan menunggu. Waktu terasa berhenti. Mereka memiliki waktu untuk beristirahat. Di sini, mereka berada jauh dari padang gurun, berkemah di dekat laut. Mereka merupakan sasaran yang mudah bagi siapa saja yang datang menyerang. Itu bukanlah tanah perjanjian. Apakah yang akan terjadi dengan mereka? Menjadi budak merupakan hal yang menyedihkan, namun baik. Tetapi, apakah dengan tinggal di padang gurun akan lebih baik? Setidaknya, di Mesir mereka memiliki makanan dan tempat tinggal. Mereka mulai menggerutu satu sama lain. Kabar menyebar dengan cepat seperti api melalui perkemahan dan timbullah kepanikan. Tentara Mesir telah terlihat pada garis horizon. Orang-orang pergi menghadap Musa sambil mengeluh. Setidaknya kami memiliki makanan di Mesir. Mengapa engkau membawa kami kemari untuk meninggal? Itu merupakan kehidupan yang sulit di Mesir, tetapi setidaknya kami masih hidup. Yang akan hidup lebih lama jika kami mengetahui
bahwa Firaun akan tiba. Mungkin kita harus kembali. Musa mendengarkannya dengan penuh kesabaran terhadap semua keluhan dan ketakutan mereka, dan kemudian meyakinkan mereka. Janganlah takut. Allah memiliki suatu rencana. Semua yang harus kalian lakukan ialah menunggu. Dengan rasa malas, mereka kembali ke perkemahan mereka masing-masing. Dan Musa pergi ke sebuah sisi laut dan berbicara kepada Allah. Apakah yang harus ia lakukan? Allah berkata kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu di atas laut, maka aku akan membuat air terpisah. Aku akan membuat langkah penyelamatan bagimu dan bagi semua orang." Sementara Allah berbicara, tiang awan yang menuntun mereka berpindah ke belakang dan berada di antara orang Israel dan bangsa Mesir yang sedang maju. Sementara timbul kegelapan, awan berubah menjadi tiang api bagi bangsa Israel dan menerangi perkemahan. Allah mengirimkan suatu angin yang besar yang meniup dan menghilangkan kegelapan dan membuat sebuah jalan di laut. Suku demi suku, semua bangsa Israel berjalan melalui laut ke sisi yang lain. Bangsa Mesir mulai merasakan ketidakmudahan. Mereka menyadari bahwa kegelapan ini tidaklah biasanya. Mungkin mereka harus pulang ke rumah. Tiba-tiba, kegelapan dan awan diangkat. Kota perkemahan bangsa Israel telah hilang. Mereka melihatnya dengan rasa tidak percaya. Kemudian mereka melihat suatu jalan melalui laut. Ketakutan dan kepanikan digantikan dengan kemarahan ketika mereka memikirkan bahwa budak mereka menyelamatkan diri dari tangan mereka. Bangsa Mesir mengejar mereka. Kereta perang itu mulai mempercepat jalannya di lumpur yang lembek. Kemudian, dengan suatu seruan kepanikan, bangsa Mesir berusaha untuk kembali dan berlari untuk selamat. Tetapi itu sudah sangat terlambat. Air kembali mengalir balik. Tentara itu dimusnahkan. Orang, kuda, kereta perang. Bangsa Israel berdiri di pantai di sisi yang lainnya yang dengan sulit mempercayai penglihatan mereka. Allah telah mengatakan kepada mereka untuk berdiri dan memandang, dan Ia akan dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah yang terjadi. Allah telah menyelamatkan mereka. Betapa Allah yang mengagumkan. Orang-orang saling berpelukan dan menangis dan tertawa. Mereka mulai bernyanyi. Mereka menyanyikan sebuah lagu baru, suatu lagu khusus, suatu lagu keselamatan, suatu lagu pengharapan. Saudara perempuan Musa, Miriam, mengambil rebananya dan segera para wanita lain bergabung dengannya, membuat musik dan menari, sementara seluruh bangsa lainnya memperhatikan dan ikut menyanyi, merasakan kekuatan Allah yang maha besar dan keselamatan mereka.